Pak Am, saya ingin menanyakan, ada teman saya yang bercerita bahwa ibadahnya itu sudah tingkat ma'rifat. Dan saya perhatikan dia melewatkan sholat duhur dan asar. Karena katanya levelnya sudah ma'rifat. Apa benar begitu? Ya tentu saja, Mojang Bujang, contoh teladan kita tuh bukan teman. Contoh teladan kita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagi orang yang beriman kepadanya pada hari akhir, ya, dan beriman kepada Allah. Jadi contoh teladan kita itu Rasul, jangan teman, jangan siapa-siapa, ya. Nah, kemudian Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, dari keterangan ini jelas bahwa level apapun, kalau ada yang mengaku dirinya saya sudah makrifat, ya. Coba orang yang paling makrifat itu siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tetap salat. Salat yang 5 waktu, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya sudah makrifat sehingga saya itu tidak perlu salat, cukup eling saja, ingat saja sama Allah. Ini bagian dari kesesatan. Ya, ini bagian dari dhalalah, bagian dari kesesatan. Jadi seolah-olah dia itu benar dan seolah-olah dia itu berada pada level tertinggi sehingga dia sudah tidak perlu sholat lagi. Itu kan sebuah kekeliruan. Justru makin soleh orang itu harusnya makin dekat dengan Allah. Komitmennya itu makin kuat gitu. Bahkan ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayul amali afdol." Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol? Kata Nabi, as-sholatu fi awali waktiha. Sholat di awal waktu. Jadi orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, tentu saja dia malah sholatnya selalu di awal waktu. Dia sholat dengan penuh kehusyuan. Dia sholat dengan tertib. Bukannya malah meninggalkan sholat dengan alasan dia itu sudah ma'rifat. Itu kan sebuah pemikiran yang keliru begitu. Memang ada orang-orang yang mencari pembenaran. Oh, saya mau sudah ma'rifat. Maksudnya ma'rifat itu levelnya sudah sudah tinggi banget begitu. Padahal kita tahu level tertinggi dalam ubudiyah itu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW beliau tetap melaksanakan sholat. Bahkan dalam peperangan pun, dalam situasi genting, Rasulullah mengajari apa yang namanya sholat khauf. Ya, coba bayangkan. Ini ada orang yang duhur ditinggalin, asar ditinggalin. Saya mah cukup ingat sama Allah saja. Karena level saya sudah ma'rifat. Itu kan sebuah kesesatan yang nyata begitu. Ya, Anda nggak usah terlalu hiraukan orang-orang seperti itu. Itu namanya khilah syaitoniyah. Jadi ada orang yang seolah suci tapi sebenarnya sesat gitu. Ya seperti teman Anda itu hilah syaitoniyah. Hilah syaitoniyah. Seperti soleh, tapi sesat begitu ya. Masa sholat ditinggalkan? Bahkan ada yang gini, guru saya itu tiap hari dia umroh. Ya, tiap hari umroh. Ya, padahal rumahnya di ujung Berung gitu ya. Gimana? Ya dia cukup duduk di sajadah, dia membayangkan ke sana pergi, tawaf. Nah, jadi katanya guru saya mah tiap subuh juga, tiap malam juga dia mah tawaf. Bagaimana tawaf? Wong tinggalnya aja di ujung Berung, ya kan gitu. Kemudian dia merenung membayangkan muterin Ka'bah ibadah lalu disebut tawaf, ya. Nah, Rasulullah saja yang ada di Madinah, beliau pergi ke Mekah, ya, tawaf, sa'i gitu. Itu Nabi gitu. Masa kita mengatakan bahwa kita bisa tawaf cukup dengan merenungkan atau membayangkan mengitari Ka'bah sambil berdoa? Kan ini namanya hilah syaitoniyah. Jadi bisikan setan yang disosialisasikan gitu, ya.